Ya, sekarang kita balik lagi di kapanlagi.com, tepatnya di Kapan Lagi On Air. Sore ini, tanggal 9 Oktober 2020, kita bakal kedatangan tamu istimewa, yaitu dia seorang penyanyi yang sukses di lewat ajang pencarian bakat kontes dangdut KDI. Siapa dia? Dia adalah Mbak Siti Rahmawati. Kalau nggak salah, seingat saya dia itu kontestan tahun 2004 ya. Hari ini kita bakal tanya-tanya, kita bakal ngobrol sama beliau. Gimana sih kabarnya, kesibukannya sekarang apa aja? Kan dia juga suaminya kan orang Turki ya, orang Turki, ketemu jodoh orang Turki. Kita bakal tanya-tanya, kita bakal ngobrol lebih dalam secara intim bareng Mbak Siti. Kalian udah nggak sabar? Oke, langsung saja kita undang Mbak Siti. Iya. Dalam hitungan ketiga, 2, 1. Mbak Siti muncul. Nah, Halo, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah jam ya, Salah jam kita kayaknya, ada sedikit kesalahan, harap Miss dimaklumi. ya. Gak apa-apa. Mbak, kayaknya aku manggilnya Teteh aja ya biar enak ya. Boleh, Teteh aja. boleh, boleh, Teteh aja, oke. boleh. Teteh Siti, Iya. uh, berawal dari ajang pencarian bakat kontes Mhm. dangdut Indonesia KDI tahun 2004 sampai Iya. sekarang, kabarnya gimana sih sekarang, Mbak? Kayaknya para fans sudah kabar nih. Alhamdulillah. Kabarnya baik, baik aja. Alhamdulillah sampai sekarang juga ajang kontes ini juga masih ya, masih Mm-mm. terus ya, masih Iya. terus ada. Artinya keberhasilan itu masih sampai saat ini masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan Siti merasa bangga ya karena salah satu yang pertama kali memperkenalkan ajang kontes ini. Dan Nah, selain itu juga ya Siti senang mereka masih masih mengingat Siti walaupun sudah hampir kurang lebih hampir 10 tahun tinggal di Turki, tetapi setiap datang ke Indonesia mereka selalu mengundang Siti baik on air maupun off air. oh, Alhamdulillah itu adalah salah satu efek dari ajang pencarian bakat yang Siti jalani waktu itu. ini di kolom komentar aku ngelihat ya Teh ya, ibaratnya tuh banyak nih, aduh rindu Kak Siti, kemana aja Ay, selama rindu. ini. Ini ya buat Itu dia buat tadi uh, ngurus keluarga. nah itu Ngurus kalian harus tahu keluarga. yang kayak gitu. Nah, Teh Siti, Ya, iya, iya. Teteh Ya. kan ibaratnya tuh akhirnya ketemu pendamping hidup warga negara Turki nih Teteh. Teteh Ya. sendiri akhirnya kan memilih untuk tinggal ikut suami di negara di Turki ya. Mungkin bisa diceritain Mhm. Teteh, maksudnya selama di sana gimana sih Teh perasaan, maksudnya tinggal di ngikut suami di negaranya gitu Teh. Mungkin bisa diceritain Teh, kita bagi-bagi sama teman-teman di sini. Iya, awalnya memang sulit ya kita tinggal di negara yang mempunyai perbedaan budaya, makanan, Mm-mm. iklim. Itu wah sulit banget itu. Harus benar-benar bisa mensosia apa ya, bisa beradaptasinya itu cukup waktunya tuh cukup panjang Iya. karena ya nggak gampang. Makanya kalau mereka yang kira-kira enak banget ya gini-gini, wah enggak, itu penuh dengan perjuangan, itu juga perjuangan gitu, wah kelihatan enak banget segala macam, semuanya sama kok dari segi apapun ya, apalagi ini berbeda budaya, berbeda negara, berbeda sifat, jadi itu satu sama lain sebenarnya harus saling mengerti itu. Iya. Dari segi makanan sampai saat ini pun Siti masih makan makanan Indonesia. Siti masak sendiri gitu loh. Hampir iya, tetap Lidahnya nggak ya. bisa dibohongin Teteh ya. Lidahnya nggak bisa dibohongin, Lidahnya dari nggak lahir bisa udah di dibohongin. Indonesia. Iya. Nah, Dari Teteh, terus ini apa dari namanya? ya. Kan Teteh kan beberapa tahun ini kan menetap di Turki ikut suami ya. Iya. Itu kepikiran nggak sih, pengen coba ngajak suami buat netap di Indonesia gitu loh. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu Teh? Nggak pengen gitu?
Keinginan sih pasti ada ya, cuma kan kembali lagi dari kita sama-sama berkomitmen sebelumnya, karena Hmm. memang Siti lihat kondisi, kalau aku manggil babanya Elif ya, Baba Elif. Baba Elif. Karena kan, Tuh. Baba Elif. Hmm. Babanya Elif kan memang tinggal bersama orang tuanya dan itu hanya tinggal satu orang ya, tinggal mamahnya saja karena bapaknya sudah meninggal dan Iya. anak satu-satunya. Jadi kayaknya enggak adil ya kalau misalnya dia harus Oh. tinggal meninggalkan orang tuanya sendiri di sana dan kebetulan alhamdulillah Siti di sini banyak keluarga ya, banyak saudara, jadinya Siti yang harus dan memang kewajiban ya istri harus mengikuti suami dimanapun suami berada Berarti gitu. Teteh Siti bisa dibilang benar-benar ya patuh dan apa namanya menghargai suaminya ya. Maksudnya itu paham lah Ya, posisi suaminya sebagai anak kondisi. pertama. Iya Iya, iya iya. Iya. betul. Mengerti Harus Teteh. begitu, iya. Tuh dengar KL lovers, istri yang baik tuh kayak Teteh Siti. Dengar. Iya, lihat Teh, kondisi ya. selama di Turki Teteh kan bisa Mm-mm, dibilang nggak kelihatan nih di dunia entertain sendiri. Di Turki mm-mm. sendiri Teteh masih ngikutin nggak sih perkembangan musik dangdut atau bahkan mungkin karena ada nggak sih itu kayak entah itu tempat yang khusus muter-muterin musik-musik dangdut atau penggemarnya gitu Teh? Muter-muterin maksudnya di area Turki gitu? Iya kayak misalnya ada tempat makan tapi khusus orang Indo muterin lagu dangdut semua gitu kan ada pasti kayak Oh, gitu. gitu. Aduh, berharap banget ya. Aduh, Berharap banget, cuma kayaknya belum ada sampai saat ini, tapi ide yang bagus juga sih sebenarnya nanti ya. Memang dulu tuh sempat punya ide mau buat restoran Indonesia, ya kan? oh sempat Heeh. punya ide gitu Teh ya? Sempat punya Harus ide, jadi. tapi harus jadi, iya nanti nanti Harus datang jadi. langsung ya. Iya, jadi Amin. rencana dulu sama suami tuh ada rencana untuk buat restoran Indonesia gitu. Hmm. Tapi pada saat mau dibuat, kebetulan langsung krisis moneter kan, gitu loh. Krisis Oh, moneter, iya, Turki kan. Jadi dolar, dia kan di sana mainnya dolar, jadi makin hari makin naik gitu. Waduh, kayaknya nggak berani juga nih. Dan alhamdulillah ya mungkin ada hikmahnya dengan pandemik seperti ini. Coba mm-mm. bayangkan harus ditutup ya, belum ada kegiatan pariwisata, belum ada kegiatan apapun itu. Kalau sekarang sudah jadi, kayaknya eh ya sayang ya. Mungkin next time insya Allah memang harapan itu sih sebenarnya masih ada gitu. Oh, Mudah-mudahan berarti aja bisa kerjasama. berarti kalau misalnya Teh, Teteh kan lama di Turki di sana ya. Kalau misalnya Mhm. kangen Indonesia, kangen rumah, apa sih yang Teteh lakuin? Entah Kangen itu rumah lagi sih. masak muter musik dangdut, muter musik Sunda, video call, gimana nih Teh? Kalau kalau kangen keluarga tiap hari kita selalu komunikasi by video call gitu. Jadi kan maksudnya terobati ya. Kalau musik Iya, dangdut iya, iya. biasanya Teteh itu suka nyanyi di ruang tamu. Karena memang Teteh bawa ya beberapa lagu atau kan sekarang udah gampang ya YouTube ya. Iya. Ada gampang tuh YouTube ya udah nyanyi aja gitu kan dipakai speaker gitu di rumah ya udah maksudnya suami ataupun mertua suka dengerin lagunya apa jadi itu sih salah satunya gitu dan uh, dan ada salah satu lagu Turki tuh Teteh bawain tuh di musik dengan musik alunan dangdut seperti Oh pernah itu pernah kayak gitu Teh ya? Tanggapan orang pernah. rumah Teteh racunin musik dangdut nih kayak gimana nih Teh? Mereka Mulai sih dari awal sebenarnya ah, ah. gimana nih? Siapa? Yang orang Turki atau gimana? Yang orang rumah atau tetangga sekitar rumah Teteh racunin musik dangdut dengerin pakai speaker sekencang-kencangnya kayak Racunin. gimana nih Teh? Justru lagu Teteh yang terakhir itu Cintaku Hanya Hmm. Dia itu kan iramanya dangdut tapi agak ke Arabian ya. Itu Iya iya iya. dijadikan tarian Zumba di sana. Jadi musik buat Iya. ibu-ibu komplek dari Jumba gitu Teh. Iya, nggak komplek aja. Jadi salah satu guru kan memang dia ada salah satu kerja atau nge-gym di sana, salah Hmm. satu gym terkenal di sana. Dia puterin lagu Indonesia, lagu aku, dan berjumpa sama-sama. Seperti Oh, itu. berarti bisa dibilang musik dangdut di Turki sendiri ada penggemarnya Teh ya.
karena lagu musik Turki itu sebenarnya nggak terlalu jauh banget ya perbedaannya. Mm-mm. Musik Turki itu ada yang ke Arab-Arabian gitu ya, ada yang ke Arabian, terus juga ada sedikit Indianya, terus ada sedikit apa namanya, jadi nggak terlalu beda-beda banget gitu loh. Hanya mungkin ada sedikit nadanya saja yang berbeda, tapi kalau untuk lagunya atau musiknya itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda banget sama dangdut. Oke teh, kalau kita Iya, ngomongin masalah musik dangdut teh ya, ya. Teteh sendiri sebagai ibaratnya itu bisa dibilang penyanyi senior lah di ranah musik dangdut teh. Hmm. Teteh sendiri melihat perkembangan musik dangdut dulu dan saat ini seperti apa sih teh? Yang Tete tahu sih sebenarnya lagu zaman dulu tuh juga sebenarnya sudah luar biasa ya, ya. Dan dari kata-katanya itu, dari liriknya itu luar biasa seperti Pak Haji Hmm. Rhoma Irama sampai sekarang coba bisa dilihat liriknya ataupun lagunya selalu dipakai, selalu apa recycle lagi ya Di untuk. cover-cover gitu teh ya. Iya, artinya kan mereka memang masih menikmati lagu-lagu lama gitu. Lagu Iya. contohnya seperti lagu Teteh yang Bertaruh Rindu itu masih terus di-recycle lagi, lagunya menjadi lagu-lagu yang baru. Dan itu sih bagus sebenarnya untuk dunia musik dangdut dan banyak sekali ornamen-ornamen baru ya, koplo gitu. Terus ada lagi yang kayak itu dan itu salah satu bagian dari dangdut juga, cuma berbeda jenis saja. Dan itu bagus, artinya kayak keragaman dangdut itu kayak banget. Jangan taunya dangdut itu dengan dang dan suling, tidak, tapi juga ada dari bagian koplo itu kan ada gendang Sundanya ya. Iya Nah, iya. itu salah satu juga maksudnya budaya gitu, budaya yang dimasukkan ke unsur dangdut. Dan itu bagus Berarti buat Teteh Siti. sendiri melihat apa namanya euforia musik dangdut yang sampai saat ini bisa dibilang kan balik lagi nih penggemar, kayak ada lagi Iya, jargon yang arek sis semongko, nah, itu ada lagi iya, jargon iya, yang iya. baru kayak gitu tuh. Oh, ada. Gak tahu itu. Kalau ada ya? Iya, iya, Ada iya. banyak jargon-jargon baru musik dandut nih teteh, yang maksudnya yang bermunculan Hmm, pada saat ini teteh ya. Nah kalau teteh oke. sendiri kan Mhm, berasal dari ibaratnya itu ajang pencarian bakat dangdut teteh ya. Nah mhm. sekarang ini kan juga ibaratnya itu ada banyak uh, bahkan KDI pun juga masih ada sampai sekarang ya, terakhir kan 2019 Iya, toh. Nah betul. juga ada juga beberapa ajang musik dangdut lain yang akhirnya Iya, melahirkan para seniman-seniman bintang dangdut ya, muda luar nih teteh. biasa. Betul. Nah, gimana nih maksudnya Teteh tuh apakah ngerasa, waduh ternyata musik dangdut hingga saat ini masih banyak digemari bahkan oleh kaum milenial sekalipun gitu. Betul. Itu dia tadi merasa bangga sebagai penyanyi dangdut ya, karena Hmm, tetap dangdut itu di mana-mana pasti mereka suka gitu ya, baik dari iya. kalangan bawah maupun kalangan atas pasti kalau nggak ada dangdut ya nggak rame gitu, nggak rame. Jadi bangga dan bangganya karena ini udah jadi salah satu musik asli Indonesia yang bisa Teteh apa namanya perkenalkan di negara Hmm, lain. Itu karena ada sesuatu yang berbeda kan. Jadi uniknya itu yang negara lain tidak punya. Contohnya misalnya si Teteh tuh bangga memperkenalkan dangdut ke orang-orang Turki. Mereka tuh wah iya ya, apa ini? Oh keren juga gitu. Jadi itu suatu kebanggaan buat Teteh. no. Berarti musik Bahkan dangdut ini benar-benar mendunia Teteh ya. ya, bahkan Teteh baru aja ingin mengeluarkan lagunya Pak Haji Roma Irama, tetapi Hmm. dengan bahasa Turki dan juga para musisinya itu dibuat oleh musisi Turki. Itu udah apa baru sekedar rencana apa udah mau mulai Sudah, jalan itu? Kayaknya sudah, menarik nih Teh sudah dengerin. mulai jalan. Bisa diceritain dikit Teh gimana itu awal mula idenya ini gimana sih Teh? Ini kan suatu yang baru nih, liriknya Iya, betul. ditranslate ke bahasa Turki nih Teh. Gimana sih Teh? Iya, Nah, jadi awalnya gini, awalnya sih sederhana ya. Jadi iya. suami Teteh tuh seneng banget lagu Pak Haji Roma Irama yang judulnya Kehilangan. Wih, Iya. Dia, itu ya Pak nyanyi, Haji. dia selalu nyanyi di mana-mana nyanyi. Aku tanya, ngerti nggak lagunya? Enggak ngerti, tapi enak katanya. Oh, berarti kalau udah ada orang Turki yang demen lagu ini, artinya bisa dipasarkan gitu ya. Iya, benar benar Akhirnya benar benar benar. akhirnya minta izin sama Pak Haji. Alhamdulillah,
dapat izin untuk dijadikan lirik Turki, dan yang membuat lirik Turkinya pun suami sendiri. Jadi Suami sendiri benar-benar yang mentranslate ya. iya, jadi benar-benar mencari kira-kira mana arti yang sama dengan arti yang Pak Haji buat. Jadi Oh, itu, jadi dan musisinya pun musisi Turki, Siti minta, dan diiringi oleh 10 biola langsung. Jadi kayak orkestra gitu. nah, ini nih untuk para KL lovers, para citizen, ditunggu karya terbaru dari Kak Siti yang bakal recycle Insya Allah, lagunya dari Pak Haji Rhoma Irama. Ditunggu, insya stay tune Allah, makanya. Insya Allah. insya Allah. Teteh, Yap, mungkin kita flashback dikit kali Teh. Ya, punya tuh Teteh kan boleh. dari masa kompetisi, kangen nggak sih Teh? Berarti itu masa-masa tahun 2004, berapa tahun yang lalu tuh Teh? Kangen nggak sih Teh Tuh masa hampir saat 16 tahun ya. 16 tahun? Aha. Kangen nggak sih Teh banyak tuh momen-momennya gitu, mungkin bisa kita flashback dikit ceritanya waktu masih di kompetisi nih Teh, gimana Teh? Oh iya, waktu itu kan bareng sama Nasar ya. Jadi memang Ah bener-bener ya. rame banget. Iya, sama Nasar itu bener-bener rame banget ya. Dan sampai sekarang pun kita masih terjalin silaturahmi dengan Teteh kan KD satu ya waktu itu. Jadi pada saat Teteh datang ke Jakarta, Teteh buat apa namanya undang mereka untuk bisa silaturahmi di Jakarta, di rumah Teteh. Alhamdulillah mereka datang semuanya dan luar Datang biasa semua rame Teteh, dan kangen. Datang semua, Nasar, satu angkat selfie, datang semua ya. satu angkatan dia. Cuma yang agak jauh tuh kayak Safarudin, kayak Ika karena dia di Makassar dan masih Ya. PSBB juga. Tapi yang di Jakarta itu alhamdulillah Armet, Eva semuanya itu datang semuanya gitu. Jadi benar-benar rame. Iya, karena memang kita kompak dari dulu dan alhamdulillah berlanjut sampailah kita reuni di pulau. Waduh, satu angkatan reuni di pulau, Sang kebayang nggak i kayaknya? rame, nggak pernah selesai ketawanya. Teh, apa sih Teh yang dikangenin Teh sama itu masa-masa kompetisi bareng teman-teman Teh? Ada yang dikangenin nggak sih? Momen yang Eh, yang paling di dikangenin? momen yang dikangenin sebenarnya kebersamaan ya dari mereka semuanya itu. Kebersamaan mereka itu benar-benar tulus ya, tidak ada saling cemburu, tidak ada yang kita saling mensupport satu sama lain, itu namanya persaingan yang Iya. sehat, itu dia. Sampai sekarang makanya bisa terjalin komunikasi dengan baik. Dan saat ini banyak teman-teman juga yang apa namanya jual online ya, kita saling mendukung satu sama lain. Itu hebatnya KD1 selalu kompak. Berarti komunikasi dan silaturahmi antara teman-teman satu angkatan KDI 1 tahun Iya, 2004 sampai sekarang masih terjaga Teh ya? sampai sekarang sampai kita membuat cover lagu Salawat dari Neo Salawat itu rame-rame pada saat itu untuk acara Idul Fitri atau Idul Adha. Itu semuanya benar-benar kompak dan bisa ditonton di YouTube-nya Siti gitu. Oh ada Itu Teh ya? ada. Oke, Ada salawat itu semuanya. Kita benar-benar satu itu angkatan. aku rekamannya di Turki. Aku rekaman di Turki, Safarudin rekaman di Makassar dengan handphone masing-masing. Dengan Maya Berarti KDI. online ya? Kenapa? Untuk bikin Online. satu cover itu online ya? Online. Saking kompaknya. Demi Iya. sebuah untuk pengen reunian, teman-teman bisa Iya. bayangin nih itu ya, Kak Siti di Turki nih, beda waktu dong. Nah, gimana Iya, sih beda waktu. niatnya itu bikin rekaman pakai HP gitu kan? Hmm, iya, awalnya memang itu ide dari Siti ya, karena memang lagu itu pernah dibawakan sebelumnya, cuma memang tidak ada rekamannya. Dan Oh, akhirnya kita juga gimana caranya untuk bisa kelihatan benar-benar kompak, kumpul dengan kondisi seperti ini. Mereka juga PSBB, stay home semua di rumah. Apa yang mereka kerjakan? Yuk sama-sama kita buat salawat apa namanya? Sama-sama mereka tidak keberatan dan akhirnya tercapai. Cuma ada kan kalau Narendra udah almarhum ya, yang terakhir itu iya. KDI 1, jadi kita memang mempersembahkan juga buat almarhum. Kita sama-sama berdoa, ini sama-sama untuk mengenang dari Narendra sendiri. Di situ juga Oh, kita buat apa namanya
sepenggal kata buat almarhum. Iya, 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 iya. Berarti Iya, bukan iya. cuma sekedar berkarya bareng-bareng, tapi juga persembahan untuk teman, Teh ya. Iya, betul. Oh, iya, iya. Nah, Teteh sendiri kan bisa dibilang kan sampai sekarang tadi katanya ya masih ngikutin lah perkembangan musik dangdut. Nah, ini Ya. aku lupa nanyain sih tadi Teh, maksudnya di Turki Mhm. sendiri selain Teteh ada nggak sih seniman yang menekuni musik dangdut juga Seniman yang menekuni musik dangdut. Seniman Turki maksudnya? atau artis Turki gitu kan? Artis Artis atau Turki? seniman Turki, yang banyak itu Oh dia iya, nyanyi bukan gaya Siti, dangdut. iya, Teteh sih sebenarnya pernah berduet dengan salah satu penyanyi Turki yang terkenal ya. Namanya itu Mustafa Ceceli, dia itu sangat Mustafa terkenal. Ceceli. Iya, Mustafa Ceceli, dia itu sangat terkenal sekali di Turki dan pada saat itu kita berduet dan dia membawakan dengan lirik Indonesia. Lirik Judulnya Indonesia Untuk Teteh ya. Cinta. Iya. Jadi ya Lagu apa? Siti coba Untuk Cinta. Itu bisa Untuk Cinta. dilihat. Waktu itu pernah jadi soundtracknya di SCTV untuk Ramadan. Oh, iya, 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 bisa untuk dilihat, bisa dilihat. Ramadan. Iya, jadi itu salah satu alhamdulillah maksudnya kebanggaan Siti bisa memperkenalkan dan waktu itu aransemennya dari Hendro Saki, Mas Hendro Saki. Iya, iya. Teteh, Aha, berarti kan bisa dibilang sampai sekarang jiwa Teteh dangdut banget nih. Dangdut aha. banget nih kan. Di rumah sampai sering muter musik dangdut. Berarti bisa dibilang suami, keluarga, anak-anak semuanya sangat mendukung nih, Pak Teteh. Maksudnya mendukung Mhm. apa namanya Teteh yang sangat mencintai musik dangdut. Atau misalnya pernah nggak sih Teteh di Turki itu ada event nih yang minta Teteh atau misalnya yang muterin atau nyanyiin musik dangdut pernah nggak sih Teh? Kalau untuk event sih biasanya konsulat jenderal ya mengundang Mm-mm. teteh untuk Oh acara serius? dan ada ya memang di sana kan kita ada perkumpulan ya para istri yang menikah dengan orang Turki. Jadi memang kita akrab ya ada perkumpulan pengajian, perkumpulan dan teteh selalu istilahnya mensupport apapun itu kegiatannya dari konsulat jenderal. Dan memang Konsulat Jenderal pun punya rencana untuk buat kayak semacam ajang kontes dangdut. Oh, Namanya iya, iya. KDI juga, tapi kontes dangdut Istanbul. Karena kan Istan tinggalnya di Istanbul. KDI kontes dangdut Istanbul. Bisa, 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 Bisa bisa. kan? Bener, 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 bener. Nah, Iya, iya, itu iya. udah terjadi Teh apa masih rencana nih Teh? Masih rencana karena Teteh kan langsung ke Jakarta pada saat itu. Mm-mm. Pada saat itu langsung ke Jakarta dan belum di follow up lagi karena Teteh masih di sini. Insya Allah kalau misalnya Teteh sudah di sana dan kondisi Turkinya pun sudah tidak lockdown, Ah, Teteh juga akan panggil teman-teman Teteh KDI 1 karena mereka udah siap semua, siap tempur untuk siap diundang gitu. tempur. Berarti bakal kumpul lagi nih ya. Kontes Kumpul dangdut lagi insya Indonesia Allah. season pertama sama kontes dangdut Istanbul. Istanbul season pertama ini. Pas ya. Bakal seru. Bagus bagus Teh. Bisa 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 bisa. Itu Bisa ya. ini kan buat buat para penggemar dangdut Indonesia yang bakal ngeliat di mana nih Teh? Kan di Istanbul beda channel TV ini Teh. Atau Iya, ada live karena kan YouTube kan nanti. memang kita kan kerjasama sama Konsulat Jenderal ya Indonesia yang Hmm. ada di Istanbul, otomatis mungkin itu akan dari Konsulat Jenderalnya nanti yang akan mengatur itu semuanya gitu. Atau Oh mungkin iya. juga kita bekerja sama dengan TV nasional dari Turki kan bisa juga seperti itu. TV Iya iya nasional iya. namanya TRT di sana. Kalau di sini Dari TVRI, di sana TRT. Iya, TV nasionalnya seperti itu itu. Teh ya. Nah, Iya, nah, insya Allah Teteh kita kan hanya bisa coba memperkenalkan dangdut itu bagaimana caranya ya melalui pemerintahan juga. Teteh mungkin kita sedikit beralih tema nih Teteh. Nah, Teteh kan Boleh. sekarang kan lagi di Indonesia nih, udah 4 bulan. Aduh, itu anaknya Teteh. Iya. Aduh, cantik Ini banget Eli Teh. Cantik banget. Halo. ada. Tuh, halo nak. ada Lagi ada apa sayang? lagi ada mau ke Gedung Putih. Oke, Aduh. sekarang nanti ke Gedung Putih. Oh, dia mau main. Ayo sayang. Bentar ya. Iya, oke sayang ya udah Gedung Putih G sama Mama Jami ya.
Oke, Mama Jami mana? di atas nak, coba. Di kamar ketiga. Iya sayang, sorry ya. Gak apa-apa, anak-anak mau aja. Nah, Ya, Teteh, ya, ya. Ya. Teteh kan sekarang lagi di Indonesia nih. Katanya udah Iya. 4 bulan di Indonesia. LDR dong sama suami. Iya. Iya, Waduh. tapi udah enggak apa namanya tuh, enggak heran ya karena dulu juga kan pacarnya juga LDR sampai 3 tahun. Jadi Udah lebih lama biasa ya. lah Teteh ya. Udah biasa. Udah biasa. Udah Nah, ini biasa, Teh, ini baru 4 bulan. Iya. sekarang kan kita masih dunia masih dilanda pandemi COVID-19 Teteh ya. Mungkin Iya. kita coba aku cuma mau tanya dulu di Turki gimana sih Teh hebatnya itu keadaannya sendiri, kan Teteh bilang tadi lockdown ya. Maksudnya keadaannya penanggulangannya seperti apa sih di sana Teh? Oke, kalau untuk masalah kondisi yang terjadi saat ini di seluruh dunia ya, untuk negara Turki yang Teteh alami, mereka sangat aktif ya, sangat cekatan dalam menangani pandemik ini, sehingga banyak apa namanya mereka yang memang cepat sembuh. Kalau dilihat dari datanya, sebenarnya orang yang terkena COVID-19 ini itu sama dengan Indonesia, tetapi dilihat dari angka kematian itu sangat sedikit, sangat sedikit. Iya. Nah, Teteh sendiri kalau misalnya entah itu di Turki sendiri dan sekarang atau di Indonesia sendiri ya, Teteh memproteksi diri, anak dan suami atau bahkan keluarga sendiri gimana sih Teh caranya gitu loh, untuk memproteksi agar imunnya kuat gitu loh. Paling nggak kita mencegah penyebaran gitu loh Teh. Iya, kalau Teteh sih sebenarnya sudah banyak pengalaman di sekitar Teteh yang kena ya. Jadi sudah tahu gini loh, maksudnya sudah tahu apa yang harus Teteh lakukan untuk Teteh sendiri, untuk anak Teteh sendiri. Pertama adalah kita harus disiplin, baik disiplin makanan, baik disiplin itu olahraga maupun relax ya, jangan terlalu stres banget gitu, karena itu ternyata secara tidak sadar stres bisa mengurangi imun kita. Ya, Dan benar gitu, banget. iya, bisa mengurangi imun kita. Dan itu dia harus minum vitamin. Harus minum vitamin untuk meningkatkan imun. Kadang-kadang kalau kita makan kita kan mungkin enggak sesuai mungkin nutrisinya, apanya segala macam. Nah, itu dengan vitamin itulah kita bisa balance, dan jangan lupa olahraga. Walaupun itu hanya 30 menit lah ataupun jalan kaki. Nah, di luar atau di halaman terserah, yang penting badan bisa bergerak untuk mengeluarkan apa namanya tuh segala macam penyakit ya. Buat Teteh sih itu aja sampai saat ini. Sampai saat ini Teteh jalani seperti itu. Berjemur ya. Berjemur jangan lupa. Nah, Teteh mungkin boleh aku minta sedikit nih sama Teteh nih, kasih pesan ke teman-teman KL lovers atau citizen sendiri, pentingnya kita menjaga imun tubuh, kesehatan di tengah masa pandemi ini, khususnya untuk orang-orang, untuk teman-teman yang masih beraktivitas di luar. Teteh mungkin bisa dikasih pesan dari Teh Siti sendiri gimana nih Teh? Iya, untuk citizen dan untuk siapa tadi? KL lovers. KL lovers ya. Kalau memang tidak penting-penting banget keluar, lebih baik nggak usah keluar, itu ya satu ya. Karena kan yang namanya kegiatan kita tidak tahu kapan kita capek, kita tuh nggak tahu gitu, kapan kita lemah imun kita gitu. Dan satu lagi tolong dijaga dengan memakan buah-buahan, walaupun buahan murah juga judulnya buahan aja. Dan sayur-sayur itu kan, iya pokoknya buahan aja tuh, banyak kan buahan ya. Iya banyak. Udah gitu sayur-sayur ya, sayur mayur itu penting banget gitu. Jadi ya telur putihnya protein kalau memang nggak bisa beli daging. Nggak bisa beli. Ya kan? Bisa lah ya Teteh ya. Ya kan buat orang-orang yang mungkin ya kan sekarang banyak banget ya yang dirumahkan apa segala macam, ini adalah cara yang termudah lah, jangan disusahin hidup gitu loh. Udah disusahin hidup, simple aja, jangan stres, udah
gitu. Meniriu Sama dengerin pisan. lagu dangdut yuk gitu. Hayu Aduh atuh. enak. Arek sis. Monggo. Itu dia. Teteh, Bener-bener. Ya, aku mau nanya lagi nih Teteh. Mau nanya lagi nih. Banyak nih pertanyaan soalnya aku kepo banget aku nih Teteh. Nah, Teteh, boleh. aku mau tahu dong Teteh. Gimana sih Mhm. Teteh bisa ketemu apa namanya? Abang yang sekarang jodoh Teteh. Gimana sih Oh, pertemuan Teteh sama abang jangan-jangan yang nih mau sekarang? mau ini juga ya mau cari atau gimana ini? Ya siapa Cari-cari tahu jodoh orang Teteh. Turki gitu. Oh iya. Boleh diceritain dikit Teteh? Oke, sayang. Elit biar anaknya sehat terus minum susu katanya. Oke. Oke. Tadi apa? Tadi kan lupa. Flashback dikit nih pertemuan Teteh sama abang saya Oh iya iya. sama suami tercinta. Sebenarnya iya, sebenarnya tuh ada salam from Turki tuh dari Oh, Doan. waalaikumsalam. Waalaikumsalam Doan. Itu bukan Jauh ya. Dogan ya, bacanya tuh Doan. Doan, udah jauh jalan Heeh, tolnya dari Turki ke Indonesia. iya. Ayo diajak Tahu, temennya tapi Mas, biar rame kita. ngerti apa enggak sih itu ya sebenarnya bahasanya? Penting nonton aja. Heeh, bener. Jadi ketemunya itu sih sebenarnya di Jakarta ya. Di Jakarta Oh, tuh pada saat ada pernikahan nggak sengaja ketemu di sana pernikahan Turki Indonesia ya kita sempat ngobrol sebentar terus ngobrol tentang agama. Oh, aku tuh seneng ya kalau ngobrol tentang agama tertarik ya dan dari ah, situlah kita kita apa namanya kita mulai kasih dekat. apa dulu kan itu nggak ada yang namanya WhatsApp ya dulu ya Iya, tiga SMS belas tuh. 13 tahun yang lalu itu adanya apa Skype ya adanya Skype, ya kalau Yahoo jauh Skype, ya, Messenger. ya, ya, benar. Yahoo. Yahoo Messenger gitu segala macam gitu kan terus ya udah kita di situ selama 3 tahun itu ngobrolnya itu ya tentang agama dan disitulah kita apa satu sama lain tertarik dan kita baru punya tujuan seperti itu. Inilah hakikatnya jodoh karena Allah. Insya Allah. Ya, tuh katanya orang Turki bilang love Indonesia. Oh iya, thank you doang. Indonesia. Indonesia Indonesia. deh. Salah fokus aku Iya. Teteh. Nah, berarti Heeh. Teteh selama 3 tahun komunikasi via Skype, Yahoo Messenger, LDR ya? Beneran LDR Iya, ternyata Teteh ya? bener-bener Kuat LDR, ya? iya. Ya, abis gimana ya, pas memang kebetulan juga dia itu kan kerjanya trader ya. Jadi Ah, setiap harinya itu kan di depan komputer. Jadi kalau iya. Yahoo Messenger kan pasti kelihatan di mananya, tetap aja itu mukanya di komputer lagi, nggak kemana-mana kan, gitu. Iya Jadi sih. kita saling Iya. saling percaya aja sih sebenarnya sama keyakinannya ya kenal sama orang tuanya gitu. Kita satu sama lain saling memperkenalkan ya. Gitu. Terus Teteh kan jauh nih Indonesia Turki itu jauh nggak sedekat Jakarta Bandung nggak tuh Teteh? Iya sih betul sih. Oh dulu Akhirnya bisa malah agak memutuskan. susah dulu di Amerika. Oh di Amerika dulu ya, lebih Iya jauh lagi ya dulu tuh. lebih Nah, jauh akhirnya lagi. Teteh bisa memutuskan untuk menikah yakin Mhm. kalau misalnya itu ini benar-benar jodoh Teteh yang dari Tuhan loh. Gimana sih ceritanya Teh? Akhirnya bisa memutuskan untuk yakin menikah naik ke jenjang pelaminan ini gimana Teh? Ya itu tadi karena kita bahasanya itu adalah bukan pepesan kosong ya pada saat kita Hmm? chit-chat ya. Kita ngebahas masalah tentang agama, udah gitu juga kenal dengan orang tuanya, keluarganya, dan dia juga serius datang ke Indonesia, ketemu juga sama orang tua Siti. Jadi ya dengan seperti itu ya udah sudah jodoh teteh, ya sudah ikhlas ya resiko kalau Di memang harus ini karena memang umur 30 sudah punya rencana gitu. Teteh tuh pengen nikah lah pokoknya. Entah itu nanti dapat jodohnya dari mana, Allah kasihnya dari mana aja. Ya pas ketemunya orang Turki, ya sudah, Teteh mah ikut aja apa kata Allah. yakin Teteh, yang penting yakin. Iya. Mhm. Teteh, waktu kan akhirnya ngikut suami ke Turki nih Teteh. Kaget gak sih? Mhm. Aduh, kok Turki Turki ternyata kayak gini ya maksudnya. Beda ya, beda banget gitu loh. Kaget gak sih Teh? Ya mungkin orang berpikir bahwa Turki itu seperti Arab ya.
seperti Ah, Arab Saudi atau Arab yang lain gitu yang padahal Turki itu kan memang dia kan perbatasan antara Asia dan Eropa. Jadi memang oh iya iya. seperti Teteh tinggal di Istanbul tapi di bagian Eropanya gitu. Hmm, Bagian iya, iya. Eropanya. Jadi apa namanya dan memang lebih dekat ke Eropanya. Jadi apa namanya budaya Eropanya pun di situ ada budaya di secara Asianya pun ada. Jadi multi gitu, Berarti bisa dibilang multikultural. Teteh sendiri pas sampai di sana, tinggal di sana, akhirnya wah, bener, wah gitu. Berarti ini tanggapan Teteh sendiri dengan Turki sendiri, wah benar-benar keren di sini gitu loh. Nah, ini kan Teteh Mm-mm. bisa waktu baru-baru di sana kan, otomatis kan Mm-mm. kepo dong. Kita pengen traveling, jalan-jalan, menyusuri sudut kota. Nyasar nggak sih Teh? Pak. Eh, enggak sih kalau sekarang justru Teteh yang tahu jalan daripada suami. Kok gitu Teh? Karena kan suami kan memang kerjanya trader hanya di rumah aja kan ya. Nah, Oh kalau iya iya Teteh kan iya. selama Teteh tinggal di sana memang banyak sekali teman-teman orang Indonesia, teman-teman Turki karena Teteh juga bergabung di Zumba Hmm. olahraganya. Jadi selalu ada kegiatan keluar sehingga dan juga dekat sama mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa di Turki. Jadi suka Oh, ngumpul atau suka ketemu atau suka main ke jalan atau Teteh kan suka ke mall senengnya. Jadi lebih tahu jalannya Teteh daripada suami. berarti yang lebih ngebolang Teteh ya di Turki ya, lebih ngebolang, Iya, sering nongkrong sama teman-teman, luar biasa, keren Teteh, iya. keren Iya, banget kita Teteh. kan harus harus bersosialisasi ya, Nah, bersosialisasi, beradaptasi, tapi bukan berarti kita harus mengikuti, tetapi kita memperkenalkan budaya kita di sana seperti apa. iya. Nah, Teteh ini kalau misalnya untuk bahasa Teteh ini itu gimana sih Teh? Untuk bahasa Turki Nah, sendiri gitu itu apa? kesulitan saya, Nah, itu kesulitan bagaimana Teteh itu tuh. Teteh? Coba Nah, itu diceritain, apakah dia. sampai sekarang belum Bis, fasih? Apakah masih sampai sekarang masih ikut kursus? Gimana nih Teh? Coba diceritain Teteh. iya, ya, sekarang sampai saat ini mungkin bahasa Turki bagus ya yang Hmm? bagus itu adalah anak Teteh, Elif Anak daripada Teteh. Eli, padahal Teteh udah Iya, 16 tahun loh. bukan 10 kurang lebih Oh, 10 10 tahun. kurang lebih. Kenapa? Iya. Kalau bahasa pasar sih bisa. Bahasa pasar Bah, bisa lah untuk beli cabe ya, bisa ya. eh, namanya juga Beli-beli untuk ibu-ibu ya. bahan-bahan ibu-ibu ya kan, Ibu-ibu. karena ya kita Eh, harus harus tahu kodrat ya. Jadinya Teteh tuh belanja di sana fokus ya untuk fokus untuk keluarga penting. Jadi kalau untuk belanja-belanja ya Teteh mengerti. Tapi kalau untuk bahasa formal Teteh tuh nggak bisa karena bagaimanapun juga bahasa Turki adalah salah satu bahasa yang sulit. Bahasa yang sulit sekali karena grammarnya banyak sekali melebihi grammar Inggris. Nah, Itu dia. Teteh sendiri biar fasih gimana nih Teh? Apakah masih belajar sampai sekarang entah sama suami sendiri atau ada kursus 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 ini pribadinya apa gimana nih Teh? Kan bisa dibilang masih belum fasih Ya, bahasa formal. Teteh, ya, Teteh tuh nggak apa namanya, Teteh tuh nggak kursus ya, karena Teteh fokus yang penting gimana caranya bisa bisa apa namanya mentingin keluarga dulu yang pertama itu dia, mentingin Elif dulu sekolah seperti apa. Kalau itu kan nanti juga istilahnya kalau untuk bahasa pasar, bahasa norm yang non formal ya masih bisa Teteh bicara hanya bahasa formalnya aja memang Teteh belum bisa. Tapi sekarang sepanjang masih bisa nyanyi bahasa Turki mah oke-oke aja lah kata suami. Iya sih, yang penting kita bahasa sama keluarga Teteh ya. Nah, Iya, iya betul. Teteh, ini kan Teteh udah lama ya nggak muncul di apa dunia entertain. Nah, Teteh sendiri ada nggak sih keinginan buat pengen 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 lagi lah, pengen terjun lagi ke dunia entertain nih Teh? Ada nggak sih keinginan seperti itu Teh? Ke dunia entertain sebenarnya sih dibilang nggak mau ataupun stop itu enggak. Teteh nggak pernah mengatakan dari awal nikah dengan babanya Elif itu stop dunia entertain. Nggak, cuma hanya mungkin sekarang itu lebih fokus ke keluarga.
Nah, apabila itu tidak mengganggu urusan keluarga, ya Teteh tetap sampai sekarang itu Teteh tetap mengcover-cover lagu gitu loh. Kemarin itu sempat cover lagu Turki, ada beberapa lagu Turki yang Teteh cover. Jadi tidak pernah, justru ya suami mendukung gitu loh. Suami mendukung sepanjang tidak tidak bertentangan ataupun tidak mengganggu dari urusan keluarga. Seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti Teteh sendiri itu yang menyesuaikan, Teteh, menyesuaikan situasi dan kondisi. Betul. Nah, Iya, untuk betul. tuh ada yang bilang nih Teh, jangan pensiun dulu Teh ya, jangan pensiun dulu. Ini fans kayaknya nih dari Adip Jangan Nurjani. pensiun dulu teh. Fans, Insya insya Allah Allah. masih tetap kok. Kita harus terus ya, yang namanya musik itu tidak pernah ada pensiun, harus terus diperkenalkan, apalagi negeri orang. Jadi bangga. Nah, Teteh untuk si kecil sendiri nih Teteh, apakah karena Hmm. tahu ibunya seorang penyanyi, seorang artis, seorang seniman, pengen gak sih kayak mamanya, atau Teteh sendiri mengarahkan si anak untuk, ayo nak, bisa jadi penyanyi, ayo. Em, Elif, kalau buat Teteh sekarang sih terserah Elif ya maunya Hmm, kemana. Karena untuk saat ini sih Teteh masih belum bisa lihat dia itu hobinya apa. Karena sekarang ya hobi nyanyi iya, hobi ngelukis iya. Jadi itu masih sama dia tuh masih masih belum tahu nih Teteh kemana. Cuma arahan untuk jadi nyanyi ya Teteh suka ajarin sedikit-sedikit, tapi untuk lukis dia sendiri. Belum tahu nih, tapi yang terbaik aja deh buat Elif. Tidak pernah memaksakan kehendak Teteh, yang penting menurut dia atau hobinya seperti apa, ya baru si Teteh dukung. Kalau memang oh, dia sukanya lukis, ya Teteh dukung di lukis seperti itu. Teteh, ya ini kan kita Ya, nggak terasa waktunya udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol. Tapi aku mm-mm. baru kepikiran nih Teh, aku baru inget nih. Ini ada di kolom komentar ngobrol pakai bahasa Turki dong dikit Teh. Siapa tahu aku ngerti. Sama Gimana nih? Mas siapa? yang Ini ini ada yang siapa? dari kolom komentar nih. Dari Mas Adip Nurjadit Mana? nih. Mungkin penasaran, aku juga penasaran sih Teh. Gimana sih Teh bahasa Turki? Oh, mana Atau nyanyi ya? gitu Tar Teh? Gimana? dulu, nyanyi boleh. Nggak tahu Ah, doan ini masih ya. Oke, nyanyi ya. Teteh nyanyi lagu nyanyi aja Turki. ya. Boleh, boleh. Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdim. Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdim. Endirdim kaşlarını babani babani bildirdim. Endirdim kaşlarını endirdin kaşlarını babani babani bildirdin. Itu dia. Waduh, mantap, 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 mantap. Bahasanya aku Siti sedikit asing tapi seviyorum. Çok teşekkürler. Sen de ben çok seviyorum. Oh, ada tuh. Siti'ye seviyorum. Çok teşekkürler. Ben de çok seviyorum. oke ya. Teteh, Oke. mungkin untuk Yap. pertanyaan terakhir ini Teteh. Sebagai seorang entertain Mhm. yang lahir dari musik dangdut, dangdut itu menurut Teteh apa sih? Dangdut itu adalah identitas Identitas. Teteh, identitas masyarakat orang Indonesia, Mm-mm. identitas iya yang perlu selalu kita perkenalkan ke semua orang. Karena Benar. karena dangdut itu adalah salah satu yang tadi dia harus kita terus kembangkan, kita gali karena ini luar biasa dangdut ini kaya akan musik-musik daerah loh. Daerah itu musik-musik daerah yang perlu kita terus kembangkan dan kita perkenalkan nggak hanya di Indonesia tapi sampai ke internasional. Dan jangan pernah malu untuk menjadi seorang penyanyi dangdut, jangan pernah malu untuk mendengarkan lagu dangdut karena orang luar sangat menyukai ternyata lagu dangdut dari Indonesia. Dangdut, Itu ya. music of my country.
Tuh, menurut Teh Siti, musik dangdut itu adalah sebuah identitas kita sebagai orang Indonesia. Nah, oke nih Iya, Teh, kita udah nggak kerasa ya. hampir 1 jam kita Oh ngobrol-ngobrol iya, panjang. benar. Nah, Betul. Ini saya ya juga sampai semoga keringetan aja ini. sama Teh, Heeh. keringetan. Nah, semoga aja semoga saja obrolan kapan lagi dengan Teh Mm-mm. Siti bisa mengobati sedikit rasa rindu dari para fans dan para pecinta musik dangdut tanah air nih. Nah, mungkin Teteh untuk Iya. mengakhiri obrolan kita pada sore ini, mungkin bisa kasih Mm-mm. salam perpisahan. Ini bukan sebuah perpisahan, tapi sebuah awal. Siti KDI is comeback. Mungkin bisa Teh dikasih Oke. sapaannya. Ya, untuk Saudara Siti yang sudah bergabung di sini, ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kapanlagi.com yang sudah memberikan waktu bisa berbincang sama-sama. Kita bisa sharing satu sama lain. Dan sebagai penyanyi dangdut di sini, Teteh merasa bangga karena memang dangdut itu di mana-mana ternyata sudah diminati oleh seluruh masyarakat di luar negeri. Dan yuk kita sama-sama memperkenalkan dangdut dengan cara yang baik, dengan cara yang Iya. baik, penuh dengan etika. Iya, nah itu Ya, pesan dari Teh Siti nih. Oke Teh Siti, kayaknya ya. kita harus berpisah sampai di sini. 1 jam lebih, Mm-mm. hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih. Ya, Dan sedikit bisa mengobati rasa rindu para penggemar. Dan teman-teman KL Lovers. Terima kasih atas waktunya Kak Siti. Semoga terima Kak kasih Siti dan juga. keluarga sehat selalu, selalu berada di dalam Amin, amin. lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima Amin, kasih amin. banyak. Terima kasih juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. See you. See you. Nah, bagaimana ini teman-teman kayak lovers? Setelah hampir 1 jam kita ngobrol bareng Teteh Siti KDI atau Teteh Siti Rahmawati. Semoga saja bisa mengobati sedikit rasa rindu kalian ya sama salah satu kontestan kontes dangdut Indonesia season pertama. Nah, untuk kalian yang ketinggalan sama live kita bareng Teh Siti, video ini bakal tersimpan di IGTV-nya kapanlagi.com dan juga bakal ada di official channel YouTube-nya kapanlagi.com. Jadi buat kalian yang ketinggalan masih bisa nonton. Jadi tenang aja, oke? Okay? Nah, sepertinya untuk sore ini jumpa kita cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurang saya sebagai host Irfan mohon maaf dan stay tune di Instagramnya kapanlagi.com. Kita berjumpa di Kapan Lagi On Air berikutnya. Oke? Okay? See you. Tarik sis, semongko. Dadah. Terima kasih semuanya.